Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap menerapkan pola hidup sehat agar kita terjaga dari penyakit atau daya imun kita semakin kuat. Oke, ketemu lagi dengan Ustadz Arif Lukman Hakim. Semoga kalian tidak bosan ya. Untuk bab pelajaran yang pertama yaitu tentang variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Contoh permainan bola besar, kalian pasti sudah tahu dong. Permainan bola besar seperti apa? Seperti sepak bola. Yang kedua, bola voli. Yang ketiga, bola basket. Nah, ini contoh permainan bola besar. Dan di dalam sepak bola, bola voli, bola basket itu ada yang namanya gerak dasar. Ya, gerak dasar itu ada 3, yaitu gerak dasar lokomotor. Terus yang kedua non lokomotor dan 3 manipulatif. Kelas 4 dan kelas 5 kalian sudah mempelajari tentang gerak lokomotor, gerak non lokomotor, gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan berpindahnya tempat. Contohnya seperti jalan, lari, lompat, itu adalah lokomotor. Kalau non lokomotor itu adalah gerak yang tidak ditandai dengan berpindahnya tempat, seperti mengayunkan tangan, mengayunkan pinggul, itu termasuk ke dalam gerak non lokomotor. Dan yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan anggota badan dengan menggunakan objek atau alat. Contohnya di sini menendang, melempar, mendorong. Itu adalah manipulatif, menggunakan alat. Ya, jadi kalian di kelas 4 sudah mempelajari yang namanya gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Oke, kita lanjut. Variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang kedua, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. Yang ketiga, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket. Nah, ketiga ini ada cakupannya. Yang pertama, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola mencakup variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola. Yang kedua, variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola. Yang kedua, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli mencakup yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam bola voli. Yang kedua, variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam bola voli. Yang ketiga, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket. Yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam bola basket. Yang kedua, variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam bola basket. Nah, ini adalah bagian yang akan kalian pelajari. Ya.
Kita akan pelajari yang ke satu dulu, yaitu permainan bola sepak bola. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian tahu tujuan pembelajarannya. Ini sangat penting bagi kalian agar tercapainya tujuan pembelajaran. Setelah membahas pelajaran ini, siswa akan mampu yang pertama atau yang ke satu menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket. Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang kelima, siswa dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. Serta yang keenam, siswa dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket. Ini tujuan pembelajaran bab yang pertama. Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai pelajarannya. Yang pertama itu variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Kalian pasti sudah tahu dong, permainan sepak bola itu termasuk cabang olahraga yang digemari banyak orang. Dalam sepak bola itu dibagi menjadi dua, yaitu sepak bola standar untuk orang dewasa dan sepak bola mini untuk anak-anak. Sepak bola standar atau nasional, setiap timnya itu terdiri dari 11 orang, ya. Dari 11 orang dalam satu timnya. Kalau sepak bola mini itu 7 orang. 7 orang pemain satu timnya. Setiap tim akan bekerja sama mengalahkan tim lawan dengan menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Sebelum mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola, untuk pengetahuan kalian, ukuran lapangan sepak bola. Nah, ini panjang, lebar, radius lingkaran, diameter lingkaran, panjang ukuran, lebar ukuran kotak kiper, lebar ukuran kotak penalti, panjang gawang, tinggi gawang, jarak titik penalti dari garis gawang. Ini adalah ukuran lapangan nasional, ya. Nah, kalau lapangan sepak bola mini itu lebih kecil dari lapangan standar atau internasional. Jadi lebih kecil. Ukuran lapangannya lebih kecil, 60 kali 40 meter, tinggi gawang 2 meter, lebar gawang 5 meter, jarak tendangan penalti 9 meter, daerah penalti 12 meter kali 13 meter. Lama pertandingan yaitu 2 kali 20 menit. Bola yang digunakan untuk sepak bola mini itu nomor 4. Pemain sepak bola tadi sudah jelaskan yaitu 7 pemain. Cadangannya 3. Jumlah pemain dalam permainan adalah 7. Oke, kita lanjut. Yang A, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola. Bagaimana bentuk variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif dalam sepak bola? Contoh variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola yaitu berjalan dan berlari dengan menendang bola.
Yang A, berjalan dan berlari dengan menendang bola. Coba kita amati gambar 1.2, itu menunjukkan variasi berjalan dan berlari dengan menendang bola. Gerakan menendang bola untuk mengoper atau mengumpan kepada teman. Gerak menendang bola dapat dilakukan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau kura-kura punggung kaki. Ya, pada gambar 1.2 yaitu seorang anak sedang berjalan, berlari, dan lalu menendang bola. Dengan kaki, bisa menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki kura-kura. Itu yang A. Lanjut yang ke B. Yang B, berlari dan melompat dengan menendang bola ke arah gawang. Bagaimana berlari dan melompat dengan kombinasi menendang bola ke arah gawang? Coba kalian amati atau kita amati gambar 1.3. Ya, seorang anak menunjukkan variasi berlari dan melompat dengan menendang bola yang melambung. Gerak dasar ini untuk menendang bola ke arah gawang. Ini adalah gerak antara lokomotor dan manipulatif. Jadi kombinasi itu perpaduan antara dua gerak dasar, yaitu lokomotor dan manipulatif. Ya, kombinasi itu adalah perpaduan antara gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif. Yang ke C, berjalan dan berlari dengan menggiring bola. Menggiring bola adalah aktivitas mendorong bola dengan posisi bola tetap dalam jangkauan dan penguasaan sambil berjalan atau berlari ke arah tertentu. Dalam permainan sepak bola, menggiring bola bertujuan untuk melewati pemain lawan dan membawa bola sedekat mungkin ke arah daerah pertahanan lawan. Ya, agar kalian terampil menggiring bola, pemain sepak bola harus berlatih dengan disiplin, tekun, dan semangat. Menggiring bola menunjukkan variasi gerak dasar lokomotor, berjalan, dan berlari dengan kombinasi gerak dasar manipulatif, yaitu menggiring. Nah, coba kalian amati gambar 1.4, yaitu gambar seorang anak ya sedang menunjukkan aktivitas variasi berjalan dan berlari dengan menggiring bola melewati rintangan. Penggunaan rintangan untuk meningkatkan kelincahan dan keterampilan menggiring bola. Ya, jadi penggunaan rintangan untuk meningkatkan kelincahan dan keterampilan menggiring bola. Agar kalian lincah berlatih. Yang gede, berlari dan melompat dengan menyundul bola. Bagaimana variasi gerak dasar berjalan dan melompat dengan kombinasi menyundul bola? Coba kalian amati gambar 1.5. Ya, seorang anak ya sedang melakukan variasi berlari dan melompat dengan kombinasi menyundul bola. Gerakan ini diawali dengan berjalan, kemudian melompat menyambut datangnya bola. Saat bola di depan atas kepala, lakukan gerakan menyundul bola. Usahakan bola menyentuh kening dan dahi. Pada kening atau dahi ya. Itu namanya menyundul. Nah, kalian telah mempelajari variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola. Yang kedua yaitu variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang pertama tadi adalah variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak
manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang kedua ini yaitu variasi gerak dasar non lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang A yaitu menekuk dan menarik kaki dengan menghentikan bola. Coba kita amati gambar 1.6. Menekuk dan menarik kaki dengan menghentikan bola. Gerakan menekuk dan menarik kaki dengan menghentikan bola seperti gambar 1.6 itu adalah menunjukkan variasi gerak dasar non lokomotor, yaitu non lokomotor menekuk dan menarik kaki dengan kombinasi gerak dasar manipulatif, yaitu menghentikan bola menggunakan alat. Pada saat bola mengenai bagian kaki, segera tarik kaki untuk meredam lajunya bola. Jadi di sini ada dua kombinasi antara gerak non lokomotor, yaitu tadi menekuk dan menarik kaki, dan yang gerak manipulatif yaitu menghentikan bola. Yang B, berdiri dan meliukan badan dengan menghentikan bola menggunakan dada. Coba kalian amati gambar 1.7, yaitu seorang anak sedang menunjukkan berdiri dan meliukan badan dengan menghentikan bola menggunakan dada. Pada saat bola datang secara melambung mendekati tubuh, selanjutnya liukan badan ke belakang saat bola mengenai dada, berdiri dengan membuat kaki untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Ini adalah kombinasi antara gerak non lokomotor dan manipulatif. Yang B. Yang terakhir dalam permainan sepak bola, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan sepak bola. Ya, di sini gerak dasar, kombinasi gerak dasar manipulatif dengan gerak dasar non lokomotor. Coba kalian amati gambar 1.8. Ya, seorang anak akan melakukan lemparan bola ke dalam pada pemain sepak bola. Ya, awalnya posisi berdiri dan kedua tangan memegang bola ke atas melewati kepala. Arahkan pandanganmu ke teman satu tim yang akan menerima bola. Liukan badan ke belakang, kemudian dorong badan ke depan diikuti dengan ayunan lengan. Saat melempar, kedua kaki menapak di lapangan. Nah, ini adalah gerakan kombinasi antara manipulatif dan non lokomotor. Oke, tadi adalah pembahasan materi yang pertama atau pertemuan yang pertama tentang yang A ya, tentang variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola. Contohnya di sini yang A berjalan dan berlari dengan menendang bola. Yang B berlari dan melompat dengan menendang bola ke arah gawang. Yang C berjalan dan berlari dengan mengiring bola. Yang D berlari dan melompat dengan menyundul bola. Yang kedua, variasi gerak dasar non lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Itu contohnya di sini yang A menekuk dan menarik kaki dengan menghentikan bola. Yang B berdiri dan meliukan badan dengan menghentikan bola menggunakan dada. Yang C menekuk dan mengayun kaki dalam menendang bola. Variasi yang ketiga yaitu variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan sepak bola. Contohnya di sini yaitu seorang anak sedang melempar bola ke arah temannya. Itu contoh gerak kombinasi antara manipulatif dengan kombinasi gerak non lokomotor.
Untuk materi hari ini cukup sekian dari Ustadz, kalian pelajari dan kalian pahami agar kalian paham. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.